Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Double A Proyek Akhir D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi akan menampilkan demo aplikasi kami bernama Histrom. Yang pertama, membuka aplikasi Histrom. Pada halaman pertama akan menuju halaman pengenalan. Selamat datang Histrom untuk pengguna yang pertama kali membuka. Kemudian bisa dilewati dengan menuju kanan bawah ikon panah. Selanjutnya ada pengenalan untuk mulai menghijaukan dengan tanaman hidroponik, dan ada penjelasan singkat mengenai aplikasi Histrom. Histrom adalah aplikasi monitoring tanaman hidroponik yang membantu mengawasi dan mengelola tanaman hidroponik dengan panduan IoT device. Monitoring atau pengawasan dilakukan dengan menggunakan 4 alat sensor, yaitu sensor intensitas cahaya, sensor kelembapan, sensor suhu, dan sensor pH air, yang dihubungkan melalui Arduino dan data akan disimpan di Raspberry Pi. Untuk menghubungkan data-data sensor tersebut disambungkan melalui Firebase dan ditampilkan di aplikasi Histrom. Selanjutnya, aplikasi kami akan meminta izin kepada pengguna berupa media dan kamera untuk keperluan di dalam aplikasi. Pilih izinkan. Untuk selanjutnya, aplikasi juga meminta lokasi pengguna. Pilih izinkan. Setelah semua selesai, pilih checklist kanan bawah atau centang, dan kemudian login sesuai akun email yang sudah didaftarkan di IoT. Nama email, kemudian password. Setelah itu, pilih tombol masuk. Setelah berhasil masuk, pengguna akan menuju halaman homepage atau beranda. Di halaman ini akan ditampilkan perkiraan cuaca di sekitar area pengguna. Saat mendung, background akan berwarna abu seperti sekarang, dan ketika cuaca cerah akan berwarna biru. Untuk isinya ada suhu, ada kelembapan, ada kecepatan angin, dan temperatur yang terasa. Kemudian di bawahnya ada list dari tangki yang bisa kalian lihat. Jika belum ada, pengguna bisa mendaftarkan di halaman daftar alat. Dan di bawahnya ada jadwal pemberian nutrisi. Untuk mengingatkan pengguna agar memberikan nutrisi pada tanaman hidroponik yang bisa ditambahkan nanti di halaman berikutnya. Kemudian kita menuju di halaman berikutnya, yaitu daftar alat. Pada daftar alat ini, pengguna bisa menambah dengan menekan ikon bawah kanan, kemudian masukkan alamat nama dari IoT dan MAC address-nya, dan pilih tambah ketika sudah selesai. Nah, setelah itu pengguna harus menunggu sekitar 30 menit untuk IoT memverifikasi akun. Hal ini dilakukan agar IoT yang dimiliki tidak dapat dilihat oleh akun pengguna lain. Setelah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Perangkat pengawas cabai kita pilih, kemudian akan masuk ke halaman detail alat. Di halaman ini akan menampilkan nama dari IoT, kemudian lokasi alat, dan kalian bisa mengubah alat sesuai dengan lokasi yang berada. Bisa dipilih pada sebelah kanan seperti gambar ikon pensil. Nah, kalian bisa memilih dengan koordinat dengan cara diklik atau melalui search atau pencarian. Misalkan Jalan Sukapura. Nah, setelah selesai, pilih use this location. Maka alamat akan berubah sesuai yang kalian pilih.
Kemudian untuk mengetahui apakah sensor bekerja atau tidak, bisa dilihat dari halaman ini. Saat semua sensor berwarna hijau, artinya data bisa diberikan dan sensor bekerja dengan normal. Untuk berwarna kuning, akan ada hal yang terjadi, bisa jadi dari data tidak kebaca, tapi sensornya tetap bisa memberikan data. Untuk berwarna merah, berarti dari sensor dan datanya ada yang bermasalah. Kemudian kalian bisa melihat data lebih detail dengan memilih tangki cabai. Nah, pada halaman ini akan masuk ke halaman detail tangki, di mana pengguna akan mengisi nama tanaman hidroponik yang akan ditanam, jumlah dan jadwal tanamannya, dan juga bisa mengganti dengan mengklik ikon seperti pensil, kemudian sesuai dengan yang pengguna tanam. Setelah itu checklist untuk menyelesaikan. Nah, di bawahnya ada hasil sensor berupa pH, suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya. Untuk berwarna hijau berarti dalam keadaan optimal, sedangkan berwarna kuning artinya pengguna harus menyesuaikan untuk pH diturunkan dan intensitas cahaya diturunkan atau dilebihkan sesuai dengan kondisi baik dari tanaman hidroponik. Kemudian pengguna juga dapat memberikan jadwal nutrisi dengan cara mengklik kanan bawah tombol jadwal. Misalkan diberi nama Nutrisari AB Mix. Kemudian pilih hari Senin di jam 7.16. Setelah itu tekan ikon centang atau plus pada kanan bawah. Maka data berhasil ditambahkan. Berikut tampilannya. Kemudian ada fitur riwayat. Kita bisa pilih. Nah, pada fitur riwayat sensor akan ada grafik perkembangan data yang sensor lakukan untuk pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Pengguna bisa memilih tanggal sesuai keinginan. Dicontohkan misalkan klik tanggal kalender, kemudian pilih tanggal 20, oke. Nah, maka data akan menampilkan setiap waktu dan pH, suhu, intensitas cahaya, kelembapan yang telah terjadi yang direkam oleh sensor. Hal ini untuk mengukur agar pengguna bisa mengetahui apakah kondisi lingkungan sekitar dengan keadaan baik atau tidak. Kemudian kita kembali untuk halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya itu adalah halaman ensiklopedia. Pada halaman ini, pengguna bisa melihat berbagai informasi mengenai tanaman hidroponik yang sering ditanam di Indonesia beserta kandungan yang baik untuk tanaman. Kita contohkan mengklik bawang merah, maka akan ada nama ilmiahnya, foto, luminous atau intensitas cahaya yang baik untuk tanaman bawang, kemudian humidity atau kelembapan sekitar 60-70%, kemudian ada temperatur di 0-32 derajat Celcius dan pH yang baik di 6-7. Setelah itu ada juga informasi mengenai nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nah, untuk pH down yaitu menurunkan pH dari air bisa menggunakan asam fosfat sekitar 10%. Kemudian ada pH up diisi dengan kalium hidroksida sekitar 10% untuk menaikkan kadar pH. Dan juga ada AB mix untuk menyuburkan tanaman dengan berbagai penggunaan serta deskripsinya. Setelah itu kita coba untuk yang tadi ya di AB mix. Nah, ini notifikasi untuk memberitahu agar segera dilakukan. Nah,
Untuk selanjutnya, kita menuju di halaman pengaturan atau setting. Pada halaman ini, pengguna bisa melihat profil pribadi secara lengkap dan bisa mengeditnya seperti fitur edit. Kita contohkan. Nah, di sini akan ganti menjadi Ahmad Amin dan mengganti foto profilnya. Misalkan ini. Setelah itu pilih centang dan ubah. Nah, maka data akan berubah. Kemudian pengguna juga bisa mengganti password. Ini notifikasi untuk pengingat harian, yaitu ketika pH rendah atau intensitas cahaya rendah atau kelebihan, maka akan aplikasi tampilkan berupa notifikasi. Kemudian ada bantuan, yaitu jika pengguna atau user bingung dalam mengoperasikan aplikasi Histrom. Lalu ada tentang aplikasi, yaitu aplikasi Histrom dibuat pada tahun 2021 dan keluar aplikasi untuk langsung ke aplikasi berikutnya jika pengguna sudah selesai, dan keluar untuk logout dari akun ini. Nah, pada halaman ini pengguna juga bisa menghapus atau mengedit sesuai yang ia butuhkan. Nah, akan ada notifikasi nutrisi AB mix harus segera diseburkan ke dalam tanaman hidroponik. Jadi berhasil. Kemudian untuk data dari jadwal pemberian nutrisi juga bisa kalian edit dan hapus sesuai kebutuhan pengguna. Oke, kita coba keluar akun. Nah, berhasil, maka akan menuju halaman ke login. Demikian dari demo aplikasi Histrom, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.